Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sejahtera untuk kita pagi hari ini. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang pada saat ini berada di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu, marilah kita mendengarkan berita jemaat. Berita jemaat untuk kita pagi hari ini, kebaktian hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di rumah masing-masing keluarga. 1. Pelayanan. Ibadah hari ini dipimpin oleh liturgus Ibu Karamat Jaya, pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Nugianto STH, pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nas khotbah terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yang kedua, ibadah yang akan datang yaitu pada tanggal 17 Mei tahun 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing waktu jam 9 WITA, dilayani oleh Bapak Pendeta Nugianto STH. Berita lain-lain, berita keuangan untuk kita, kolekte hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sebagai berikut. Kantong majelis Rp94.000, perpuluhan dari NM Rp2.300.000, kolekte keluarga CL Tobing Rp200.000, kolekte keluarga Daniel Dani Rp500.000, kolekte keluarga Beatrice Siregar Rp90.000, kolekte keluarga J Nadia Rp170.000, kolekte keluarga Suradal Rp70.000, kolekte keluarga Bapak Martin Komalik sebesar Rp40.000, jumlah Rp3.464.000. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah pada saat ini, marilah kita masuk dalam ibadah. Sebelum kita menerima potong dan salam, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua kami undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berhimpun semua, kita mulai. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Ayat yang kedua. Serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat kami persilakan duduk kembali. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah pada saat ini, marilah kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang pertama. Mampirlah dengar doaku, kita mulai. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Bapa di sorga, dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Segala pujian syukur yang kepadamu oleh karena Engkaulah ya Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami memohon kiranya sejahtera-Mu memimpin kami, agar selalu berjalan dalam terang-Mu dan sejahtera-Mu memimpin kami. Bapa di sorga, sungguh pun demikian ya Tuhan. Semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami layak hidup bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, jika sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu, mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak hanya sebagai pembaca saja, tetapi dapat menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yaitu terambil dari Mazmur 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 dengan judul perikop Aman dalam tangan Tuhan. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku
Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namaku Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jari yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala dan sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku bercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari padaku. Aku telah hilang dari ingatan mereka, seperti orang mati. Tetapi menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegetaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahmu, Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Baiklah, Ibu Bapa sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang pertama. Tak kita menyerahkan, dan seterusnya kita mulai. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di alam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bagi sekalian orang percaya seperti terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Dengan judul perikop, hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
kitab para nabi. Baiklah Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah pada pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 240A ayat yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, dan seterusnya kita mulai. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatimu menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranmu nada indah, gitar tolong saudaramu. Aku puji gunung pokok, gunung pengasihanmu. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati diri kita dalam kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala rahmat, datanglah kepada kami pada saat pagi ini untuk menyejukkan hati kami, menyegarkan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menanggalkan setiap keinginan daging kami, bahkan menanggalkan sebuah perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami layak untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman dan bersabdalah kepada kami masing-masing pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membuka akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai 14. Yang saya bacakan demikian. Di atas judul perikop Rumah Bapa, ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan aku sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang ku minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Salam. Hari ini kita memasuki minggu yang kedua di bulan Mei atau bulan 5 pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai 14 ini adalah Injil firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Karena biasanya firman Tuhan pada dasarnya ayat pasal 14 ayat pertama sampai 14 ini biasanya adalah untuk orang bergabung atau dalam ibadah penghiburan biasanya. Nah, sehingga pada hari ini kita melihat bagaimana sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu ingin mengatakan kembali kepada kita. Nah, oleh sebab itu yang saya tekankan pada saat ini adalah bagaimana Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-6, akulah jalan. Jadi saya garis besarkan dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yesuslah jalan. Dia ingin mengatakan akulah jalan bagimu, bagi kita semua. Nah, oleh sebab itu menarik untuk kita lihat. Karena menariknya adalah karena di sini melalui dari percakapan antara murid-murid Yesus dan dengan Yesus. Antara lainnya adalah Thomas dan Filipus yang selalu bertanya-tanya dengan Tuhan Yesus. Karena mereka akan berpisah. Berpisah bukan hanya berpisah sekedar berpisah, tetapi mereka berpisah untuk selama-lamanya. Dan Yesus mengatakan, aku akan pergi. Dan mereka bertanya, kemana engkau akan pergi? Pergi ke rumah Bapakku. Sehingga murid-murid ini pun menjadi bingung, murid-murid ini pun menjadi gelisah, kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka menyangka bahwa mereka akan mengikuti Yesus, akan ada kedamaian, akan ada kesuksesan, akan ada kemegahan, akan ada jabatan yang mereka miliki. Tetapi apalah daya, semua angan-angan mereka, semua harapan mereka menjadi sirna dan tidak tercapai. Karena Tuhan Yesus berpisah kepada mereka. Sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka saya ingin mengatakan dan menegaskan kembali kepada kita, ketika kita mengikuti Yesus, Yesus tidak akan memberikan kita kebahagiaan. Yesus tidak akan memberikan kita
kesenangan. Tetapi Yesus memberikan janjinya kepada kita adalah jalan keselamatan, hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan Yesus. Jadi jangan salah sangka. Kalau kita mengikuti Yesus, kita ingin hidup senang, hidup sukses. Ternyata tidak sesuai dan engkau akan kecewa. Nah, oleh sebab itu Yesus hanya berjanji Dia akan memberikan hidup yang kekal bagimu, maka Dia menyediakan jalan bagi kita. Dan Ia mengatakan, akulah jalan. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-5, Thomas berkata, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan tidak mengatakan, kamu harus ke sana, kamu harus ke sini, kamu harus pergi ke sana. Tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, akulah jalan. Dan semua orang itu tidak berani mengatakan itu selain Tuhan Yesus. Petinggi-petinggi agama, siapapun tidak pernah mengatakan, akulah jalan. Tetapi Yesus menegaskan pada saat ini, akulah jalan yang memberikan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagimu. Oleh sebab itu sangat menarik untuk kita lihat pada saat ini. Ternyata Yesus berkata sangat luar biasa. Dia mengatakan, akulah jalan kebenaran. Jadi, kalau kita melihat akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sehingga kita mengatakan bahwa agama Kristenlah yang paling benar, yang paling hebat. Bagaimana dengan yang lain? Bapak Ibu, agama tidak akan menjamin kita selamanya. Engkau adalah orang Kristen, tetapi belum pasti engkau mendapatkan jalan keselamatan. Karena jalan keselamatan bukan agama, tetapi jalan keselamatan adalah Kristus itu sendiri. Agama hanya mengatur kita untuk memberi apa yang sesuai anjuran, yang memberikan yang terbaik. Engkau berbuat baik, engkau melakukan amal yang baik supaya hidupmu baik. Tetapi bukan menjamin kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Oleh sebab itu apa dikatakan? Agama Kristen adalah agama kasih karunia. Bukan karena perbuatan kita baik, bukan kita memberi persembahan yang baik, bukan kita menolong orang, bukan. Tetapi Tuhan yang mencari kita, bukan kita mencari Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri yang mencari kita. Maka oleh sebab itu Tuhan turun dari sorga ke bumi mencari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi agama tidak menentukan kehidupan kita, tetapi agama hanya mengatur kita. Oleh sebab itu, mengapa agama itu menjadi kacau? Karena manusia mau mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita ingat bagaimana Allah menghancurkan bahtera yang dibuat ingin mencapai puncak ke langit atau puncak yang paling tinggi, sehingga Allah pun tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Allah pun menghancurkan semua sehingga bangsa itu menjadi kacau balau. Makanya itu agama pun menjadi kacau balau. Mengapa saya mengatakan demikian? Agama kita ini banyak. Ada Kristen, ada Katolik. Kristen, ada berapa aliran? Tidak hanya satu dua, tapi banyak alirannya. Tetapi hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu jangan bangga engkau menjadi orang Kristen, tetapi engkau tidak tahu jalan keselamatan itu Yesus Kristus. Oleh sebab itu kenalilah Tuhanmu, kenalilah Dia, sehingga engkau akan memperolehkan hidup keselamatan. Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita, dan Ia akan menempati janjinya. Berbeda dengan iblis ataupun setan.
iblis ataupun setan dengan manusia, mana yang lebih jujur? Iblis kah? Setan kah? Atau manusia kah yang lebih jujur? Yang pastinya adalah setan yang lebih jujur daripada manusia. Kalau setan berkata demikian, kalau engkau mau mendapatkan kesuksesan, saya akan berikan. Tetapi kita tidak tahu akan ke belakangnya. Kalau engkau mau mendapatkan kesenangan, saya akan berikan. Saya akan berikan. Tapi manusia tidak akan pernah jujur. Manusia pada dasarnya memiliki dua, 50-50. Satu, Tuhan ketuhanan. Satu, setan kesetanan. Kalau hari Minggu sudah mulai baik, kelihatan baiknya, ibadah rajin, kalau ketemu dengan orang, sopan santun, berbicara dengan baik. Tapi kalau sudah di luar hari Minggu, sudah mulai kesetanannya. Oleh sebab itu, manusia tidak jujur, lebih jujur setan daripada manusia. Nah, oleh sebab itu, mari kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah jalan keselamatan bagi kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Bahkan dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, bagaimana kita melihat bahwa apa yang dikatakan dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-14, di sana ia mengatakan, percayakah engkau kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku, sebab aku pergi ke Bapa. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada Tuhan. Apa pekerjaan yang kita lakukan? Yang pertama, kita melayani Dia. Kita bersyukur pada saat ini, walaupun dalam keadaan situasi kita pada saat ini, kita tidak dapat beribadah di rumah, di gereja. Iblis berkata, dia bangga, lihat Tuhan, aku telah menutup gerejamu, tidak ada tempat untuk orang beribadah. Tuhan hanya tersenyum. Terima kasih, engkau salah, karena aku membangun gereja lebih banyak di rumah masing-masing. Ingat Bapak Ibu, rumah adalah gereja kecil, gereja bagi Tuhan. Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka menarik bagi kita melihat akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan ingin mengatakan bahwa kita harus melayani Dia di dalam rumah kita masing-masing. Karena rumah adalah gereja kecil bagi kita pada saat ini. Melalui semuanya itu, Yesus ingin mengatakan, akulah jalan dan kebenaran bagi kita. Oleh sebab itu, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita mengingat bagaimana tema bulan Mei ini adalah melayani dengan integritas. Jadi layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh pada saat ini, karena engkau adalah yang melakukan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita naikkan doa sepakat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kami kembali bagaimana Engkau adalah jalan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ajarkan kami senantiasa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin menaikkan rangkaian doa sepakat kami bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami,
sehingga bangsa negara kami dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan dijauhkan dari segala virus, bahkan kami dapat melewati semua dengan baik, ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan baik, sehingga kami mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi para pelayan, kiranya Engkau juga memberkati para pelayan, pendeta, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, penatua, diakon. Mari Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan di dalam mereka melayani Engkau. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan berat. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan pemulihan kepada mereka, sehingga mereka selalu mendapatkan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Berkatilah obat-obatan, berkatilah makanan, berkatilah keluarga mereka, sehingga melalui situ Tuhan bekerja untuk memberikan kesembuhan pemulihan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami beban berat, mari Tuhan, Engkau kiranya senantiasa selalu hadir di tengah-tengah mereka, menolong, memampukan mereka di dalam mereka menghadapi setiap pergumulan, permasalahan yang mereka alami pada saat ini, ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bersukacita ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran mereka, ya Tuhan. Biar sukacita itu selalu ada di dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan ya Tuhan, Engkau memberkati setiap harapan, cita-cita mereka untuk kedepannya. Begitu juga bagi sidang jemaat kami GKI Rantau pada saat ini. Berkatilah rumah tangga kami masing-masing, berkatilah anak kami, berkatilah suami kami, berkatilah istri kami, baik dalam setiap usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan kami, sehingga kami mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, tetapi biarlah Tuhan yang selalu menolong, memimpin, mengiringi langkah kami di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, sekali juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jalan jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan seterusnya kita mulai. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Baiklah, Ibu Bapak sidang jemaat yang berada di rumah pada saat ini, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita.
kita yang akan diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang-orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja dan kudus dalam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah pengantar persembahan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Baiklah, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Karena pada saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi suluh dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikannya bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan Bapak Pendeta, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada beliau, sehingga di dalam ia melayani kami dengan penuh kasih. Bapa di surga, kami juga mohon memberkati seluruh keluarga besar mereka dimanapun berada. Kami menyerahkan semuanya hanyalah ke dalam tangan pengasihan. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu dan sesama kami. Berkatilah orang-orang yang penuh dengan kekurangan, agar mereka juga bisa merasakan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di surga, kami mohon keberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah apapun yang kami miliki pada saat ini. Ampunilah setiap dosa dan salah kami ya Bapa, agar tidak menghalangi berkat yang datangnya daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baiklah, Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Tuhan betapa banyaknya dan seterusnya kita mulai. Tuhan Amen.
kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua kami undang Ibu Bapa untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di badai topan dunia dan seterusnya kita mulai. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat yang kedua kami undang Ibu Bapa untuk bangkit berdiri. Baik Dia mampu menabrak, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.